Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 30 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Bacaan dari nubuat Amos. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya, hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum kalian karena kesalehanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius. Yesus bangun, menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul, Jangan Ragu. Saudara-saudari terkasih, di suatu kebun binatang, tampak seorang anak bersama ayahnya, begitu senang melihat hewan-hewan yang ada di kandang. Suasana hati anak tiba-tiba berubah ketika berada di tempat foto bersama hewan, dan sang ayah mengajaknya berfoto. Anak itu kemudian menjadi takut dan berkata, nanti aku dimakan ular itu. Kemudian ayahnya berkata kepadanya, "Enggak akan dimakan ular itu. Lihat,
di sana ada pawangnya. Ayah pun menjaga dan melindungi kamu." Itulah jawab yang diberikan ayahnya untuk meyakinkan sang anak. Saudaraku terkasih, konteks yang sama jika kita perhatikan dari sebagian besar pencari kerja. Mereka yang memperoleh pekerjaan adalah mereka yang percaya diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri merupakan cikal bakal kepemimpinan yang baik. Dalam kepemimpinan, seorang yang percaya diri dengan optimisme yang kuat kerap kali lolos melewati persoalan yang dihadapi. Percaya diri berarti tidak ragu-ragu, karena keraguan kerap membuat kita mati langkah dan sulit mengambil keputusan. Hal yang sama dialami oleh para murid dalam Injil yang dikisahkan hari ini. Mereka membangunkan Yesus dan berteriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus malah menjawab mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Dalam keadaan hidup yang tenang, para murid masih merasa nyaman dan tidak takut. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan permasalahan seperti hal angin ribut yang kita baca kisahnya pada hari ini, maka akan mulai tampak nyata sikap batin dan tindakan para murid. Mereka merasa begitu ketakutan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Berada bersama dengan Yesus yang sedang tidur di perahu yang sama, rupanya tidak cukup membuat para murid merasa tenang dan aman. Mereka ragu bahwa Yesus yang sedang tidur dapat melindungi dan menyelamatkan mereka dari persoalan tersebut. Di manakah keyakinan para murid bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan, menjaga, dan melindungi umat-Nya? Ia tentu tidak akan membiarkan domba-domba gembalaannya mengalami kebinasaan. Meski dalam keadaan tidur, Yesus pasti tidak akan membiarkan para murid binasa. Tidak heran bila Yesus menegur para murid dengan berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Yang akhirnya Yesus menunjukkan kuasa-Nya sehingga angin ribut itu pun reda. Saudara-saudari terkasih, kita pasti pernah mengalami persoalan dalam hidup ini. Ada persoalan yang terasa begitu berat dan membuat kita ragu, takut, dan tidak melihat hal baik dalam hidup yang kita jalani. Saat kehilangan pekerjaan, ditinggal orang yang dikasihi, menderita sakit berat, percekcokan dalam keluarga, dan difitnah orang, kita lalu merasa seakan kita sendiri yang menanggung dan mengatasi persoalan hidup ini. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Yesus menuntut kepercayaan iman kepadanya yang total dan tahan uji. Jangan ragu dan jangan goyah, walaupun berhadapan dengan gelombang yang besar. Semoga demikian. Amin.